Ya Vega, sik yo, ki tak lebokno iki sik. Aku memasukkan juga sekalian tak review sambil cerita sambil kita review ya. Untuk ini ya sayang. Vitamin ya, vitamin. Wes. Mana tuh dia? Sebentar sayang, sebentar ya. Nah, itu yang isinya ada 3. Aku mau pakai soalnya nih, udah mulai matahari udah mulai keluar. Oke, langsung aja ke etalase nomor 1. Itu yang aku pin, isinya 3. Buruan diambil saya. Vega, Sakinah mawadah warohmah mamsi air hayat amin. Semoga sehidup sesurga mamski sampai sunya amin Allahumma amin. Cus guys, langsung guys. 2 menit ya, 2 menit ya. Monggo, silakan monggo sayang. Nah ini 2 menit untuk ngambil lip serum. Nah sekarang aku mau pakai Pink Glow Serum Day Cream Night Cream. Sepil nih Mila Susanti. Tuh ya. Cakep kan? Pokoknya ya guys, inget-inget lah pesan gue. Menjadi kaya itu memang menarik. Karena kita juga semuanya pengen hidupnya tuh tenang. Ya kan? Pengen sukses, pengen berkecukupan. Tapi dengan cara apa? Nah mesti ingat, semua itu pastinya akan ada balesannya say. Baik itu setelah kita udah nggak ada, ataupun kita masih hidup di sini. Kalau kerjaan lo nggak bener, udah pasti bakal kena. Selagi lo masih ada rasa takutnya, lo pasti nggak akan berani buat ngelakuin hal-hal yang melanggar hukum, melanggar semua gitu loh. Tabrak aja. Kayak satu kisahnya. Boleh pakai lipstick lagi juga boleh say. Pakai lipstick juga boleh nih. Satu lagi pakai lipstick mana tuh? Seperti kisahnya si First Travel. Aduh ngeri banget. Kalian tahu dong kisahnya First Travel kayak apa? Sekarang ada isi 3 mams. Ya dapat 3. Aduh, ayo guys, dapatnya 3 sayang. Kamu isinya waktu itu yang 2, ya ini dapatnya 3. Ini hanya bulan Juni ini, Mamski udah selesai dengan Presley Skin di bulan Juni terakhir ya. Jadi kalau kalian mau beli yang promo-promo, kayak misalnya tuh beli glowing series, dapat face mist dan dapat itu deo spray. Jadi dapatnya dua produk hadiah dan tasnya itu hanya di Mamski Live doang. Kalau misalnya kalian mau ngambil mau dapat itu, ambil sekarang di saat Mamski Live. Juni terakhir, awal 1 Juli udah nggak live lagi dengan Presley Skin. Tapi kalau kalian pengen belanja, kalian bisa langsung aja ke showcase-nya Mamski profile, cuman nggak masuk ke live-nya lagi. Gitu. Karena untuk Mamski kerjasama dengan demo produk di depan kalian ini sudah berakhir di bulan Juni, udah 1,5 tahun lebih. Maret, April, Mei, Juni, hampir 1,5 tahun. Gitu. Jadi apanya sayang, sunscreen udah habis, udah sold out. Nah itu juga alasannya kenapa Presley Skin break dulu, karena mau produksi lagi udah sold out si sunscreennya. Teruskan aja mbak kontraknya. Mereka udah nggak ada, beberapa barang udah nggak ada, sold out. Dan lagi nunggu BPOM. Jadi nunggu BPOM itu ngantri sekarang ini. Gitu loh, makanya belum bisa lanjut. Gitu sayang. Sunscreennya udah berapa
minggu ya, udah 2 minggu hampir ya, udah nggak ada sunscreen krim yang putih kan, udah nggak ada sayang, karena udah sold out, itu laris banget. Udah gitu si brandnya juga mau ada ini say, apa namanya, produk baru juga yang lagi mereka minta tes lab, tes BPOM, nunggu izin jualnya juga dari BPOM-nya, kayak gitu-gitu. Jadinya nggak lanjut ya ke Mamskinya. Kan sold out sayang, udah nggak ada lagi ya barangnya ya. Gantinya apa? Nanti aku sih lagi nyoba beberapa skincare dan kelihatannya sih lumayan oke juga gitu. Lumayan oke juga, tapi nanti aku tunggu ini selesai baru aku beralih ke produk yang lain, karena kan udah setahun lebih nih aku pakai Presley Skin. Emang sebagus itu ya say, emang sebagus itu, gue suka banget gitu loh. Pink Glow serumnya apalagi tuh gila. Nah tadi yang bilang ini nggak boleh pakai lipstick, boleh dong. Jadi kalau udah habis pakai serum bibir boleh banget pakai lipstick lagi nih, kayak gini nih. Malah lah jadi gampang buat lipstikan, gampang banget, enak. Tuh ya. Ya kan? Nah, cocok. Oke guys, langsung digercep. Itu yang isinya 3 udah diambil sayang. Etalase 3 yang satuan dan etalase yang 2 itu untuk skincare ini yang intinya. Jadi yang untuk kamu udah biasa pakai Presley Skin, terus perlu Pink Glow serum dan day cream night creamnya, bisa ambil etalase 2-nya aja. Karena mungkin face washnya masih banyak, tonernya masih banyak. Jadi kamu ambil aja yang etalase 2 ya. Itu nyokap gue bilang, tanganmu tuh tak kasih sarung ini aja, sarung tinju aja kata mama. Ngopek aja, gak ada kerjanya, ngopek aja kata mamaku tuh loh, lucu loh orangnya. Oh apalagi mamaku, karena opaku yang orang Jawa itu juga memang tipenya kayak gitu ya. Kayak gimana sih, nggak berani bikinnya macam-macam gitu loh, lurus aja hidupnya ya opaku tuh. Mamaku ya sama juga kayak gitu tipenya. Makanya aku tuh kayak adaptasi dalam hidup aku, biarpun jalurnya jalur entertainment gitu ya, yang kayak gimana gitu, tapi kalau inget nasihatnya opa, nasihatnya mama, itu agak lumayan bikin aku jadi lebih ngetone down sih. Alhamdulillah, untung masih ada. Ya papaku juga tipenya tuh, cuma kan papa kan ngasih wejangan tapi nggak sesering mama gitu loh, karena mamaku kan housewife, ibu rumah tangga. Jadi otomatis anak-anaknya kan lebih banyak waktu sama ibu kan, sama mama. Papaku tuh kalau udah pulang kantor juga capek, tapi papa juga weekend ada di rumah ya. Kalau papaku tuh pegawai swasta guys gitu. Kerjanya di perusahaan minyak papaku tuh. Dulu ada namanya Mobil Oil. Kok sekarang jadi apa namanya ya? Epson ya? Epson Mobil ya? Epson ya kan? Dulu tuh Mobil Oil, kantornya di Ratu Plaza situ. Tuh papaku kerjanya di situ dulu. Kakak blasteran gak sih? Iya, dari papaku. Papaku kan kayak bule. Matanya biru, kebiruan, hijau gitu. Papaku matanya bagus banget. Terus rambutnya juga pirang papaku tuh. Nurun ke adikku yang nomor 2, yang setelah aku, anak kedua maksudnya. Kan adikku ada 3. Jadi papa nikah sama mama tahun 73, aku lahir 74, anak pertama. Anak kedua Claudia, lahir tahun 76. Anak ketiga Jenny, lahir tahun 78. Anak ke Bontot, lahir tahun 81, si Ade. Jadi 4 ini cewek semua, anaknya papa mama gitu say gitu. Nah kalau dari papaku sendiri, wah papa tuh paling anti yang namanya terima
Gak bisa disogok-sogok tipenya tuh bokap gue. Gak bisa say. Sangat-sangat orangnya sangat menjunjung tinggi etos kerja yang jujur bokap gua. Itu dia. Padahal jabatannya waktu di perusahaan minyak itu lumayan basah sekali ya. Kalau mau nerima yang uang-uang kayak begitu tuh pasti bisa. Tapi dia tidak mau, anti banget bokap gue. Bapakku itu dulu pensiunan ya, udah pensiun ya. Sekarang usia beliau 73. Dulu tuh bapakku tuh head manager IT mobil oil se-Indonesia. Gitu. Jadi sistem komputerisasi, sistem komputernya mobil oil di Indonesia tuh bapakku yang buat. Bapakku yang memanage karena papa itu termasuk salah satu pegawai dari pertama awalnya ya, dari Pertamina yang lolos untuk belajar IT pertama kali di Indonesia. Tahun 70-an. Jadi kalau zaman dulu itu kan komputer itu dulu tuh sistemnya ini apa namanya? WordStar, apa namanya dulu? Zaman bahala banget yang dulu banget deh sistem komputer itu. Aduh. Itu papaku tuh sekolah itu disekolahin sama Pertamina. Jadi dari semua pegawainya tuh dites lolos papaku tuh. Cuma kalau nggak salah 20 orang papaku dari Dumai itu dulu dikirim untuk sekolah. Makanya jadi ahli IT, ahli komputer untuk perusahaan minyak, namanya mobil oil. WS iya, Microsoft kan? Iya. Gitu sayang. Nah papaku itu membawahi satu departemen IT sistem mobil oil di Indonesia gitu. Pinter orang ya, pinter banget. Cuman jujur banget memang, jujur sekali. Jadi nggak ada, ya terima gaji aja, terima gaji, uang pensiun ada, uang dari kayak nggak apa namanya tuh bonus tahunan mobil oil tuh kan. Tipenya bukannya neko-neko terus kasak kusuk, bukan tipe kayak gitulah. Intinya orangnya jujur. Bokap gue. Gitu. Pak Waroka namanya. Pak Waroka. Tipenya seperti itu. Jadi kalau kerja tuh gue inget banget dulu tuh. Bokap sering datang ke rumah tuh, zaman dulu kan komputer gede-gede kan. Jadi bawa dari kantornya, kerjaan kantornya ke rumah. Itu kayak lembaran-lembaran kertas putih yang ada tulisan kode-kode kecil-kecil tuh say. Dan itu tuh kertasnya tuh ada kayak bisa dirobek gitu loh, bisa kayak dipisahin. Jadi ada kayak titik-titik kecil-kecil yang bisa gitu. Itu kayak lembarannya tuh gitu tuh say. Jadi kayak print-printan nanti dia melipat gini. Nah itu yang disuruh masukin kodenya ke komputer tuh gue. Sampai keriting tau gak? Fani mau duit gak? Gitu. Karena nama kecilku kan Fani. Fani mau duit gak? Mau pak? Ya masukin ini. Masukin yang bener ya kodenya. Bokap gue ya Allah. Tapi ya lucu ya, gue tuh dari kecil disuruh gitu juga ya bisa loh ngerjain. Masukin satu-satu. Bisa loh gue. Karena bisa makanya disuruh terus. Ya ampun, kalau ingat masa kecil ya Allah, jadi cerita lagi deh tuh berponi cantik ya, bagus ya, alhamdulillah. Kenapa gigi boneng? Model rambutnya kayak apa ya? Nggak tahu kayak apa. Terserah kalian ngelihat model rambutnya kayak apa suka-suka ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalian mau nanya apa? Tentang kasusnya Nikmir yang tadi. Hai kakak, hai juga. Halo sayang, Mi tanggal 11 insya Allah datang. Jadi ini di tanggal 11 ini ya, kasus ini belum ada kabar lagi loh say. Belum ada kabar. Oh kalau tentang Raja Ampat itu udah di Igoy udah aku angkat juga ya di Igoy. Karena
udah sangat banyak diangkat sama politikus-politikus yang aku follow ya, seperti Mbok Niluh Jelantik, terus ada Pak Mardigu ya kan, terus ada Pak siapa lagi, ada ini juga Creative Fox ya, dari pokoknya dari akun-akun mereka udah aku angkat sih, karena mereka betul-betul mendalami banget kasusnya Raja Ampat ini. Ke Bang Hotman juga, si Bang Hotman juga kan kemarin tuh posting katanya Menteri Bahlil bukan yang mengeluarkan untuk perizinannya gitu loh dari penambang. Nah ini kan nikel ini emang karena ada produksi mobil listrik ya guys, akhirnya negara-negara penghasil nikel ini dilirik ya kan, dideketin gitu kan untuk bisa diambil nikelnya. Tapi ini kan kita harusnya punya batasan-batasan di daerah mana gitu loh nikel ini dikeruk. Dulu sebelum masuk mobil oil, papaku megang IT-nya perusahaan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, namanya PT Inco. Nah kalau di daerah sana itu wajar lah ya, daerahnya kering, panas, terus nggak ada yang ya paling danau, ada danau. Tapi tidak seperti daerah pegunungan seindah yang ada di mana Raja Ampat gitu loh, yang memang sudah menjadi destinasi tourism internasional. Halo Mendes, thank you. Kalau misalnya mau nambang nikel itu di daerah yang memang bukan daerah destinasi apa namanya, untuk apa sih, alam yang luar biasa banget tuh gue rasa masih oke lah. Terus juga tidak mengganggu ekosistem di sekitarnya, mungkin masih oke lah gitu loh. Tapi kalau ya Allah Raja Ampat loh say, kita mau gimana lagi nanti kalau sampai itu pun rusak cuma buat diambilin nikelnya tok. Pemerintah harus tegas lah pokoknya dalam kasus ini, pemerintah harus sangat tegas. Iya. Apa itu sayang? Nah iya Dokter Nanang, betul. Welcome Dokter Nanang, guys, follow ini Dokter Nanang ini. Teman Mamski, teman Doktif juga, let's go. Follow. Iya, alam seindah Raja Ampat kalau hancur, kehilangan yang luar biasa. Bukan lagi, itu kan seperti kayak jantungnya Indonesia juga loh. Selain ada Candi Borobudur, terus keindahan alam yang luar biasa di Bali yang udah berpuluh tahun menjadi destinasi turis-turis mancanegara. Sekarang kita juga ada Raja Ampat yang udah sekian tahun ini, mungkin di atas udah 10-15 tahun ini juga menjadi salah satu destinasi paling bergengsi. Terus itu bukan dianggap bukan sebagai pemasukan untuk devisa negara, tidak dianggap sebagai jantungnya Indonesia, sebagai apa namanya, paras cantiknya negara kita. Itu cantik sekali loh Raja Ampat. Walaupun guanya tuh belum sempat ke sono, udah ada isu-isu dan masalah nikel pula. Aduh Tuhan, belum gue sampai ke sono, gimana sih nih? Tahun 2007 aku sempat kerja di Raja Ampat selama 1 tahun. Oke. Terus bagus banget kan? Keindahan itu terbentuk setelah ribuan tahun lah, itu dia. Dari kita ambil, kalau aku lihat foto-fotonya di Raja Ampat itu ya, yang ada bukit-bukit yang timbul itu udah kayak lukisan alami dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Makanya aku bersuara banget itu. Aku bersuara banget di sebelah di Igo itu, aku udah tagarnya Save Raja Ampat itu udah kita gaungkan tiap hari. Karena biar gimana pun kalau nggak kita juga yang suarakan, siapa lagi gitu loh. Moga-moga setelah ini tuh juga Pak Presiden denger ya. Ayo dong Bapak. Gimana dong Pak? Ya kan? Tolong banget.
banyak tempat lain loh untuk kita nambang itu. Oh banyak dong dampaknya kalau hilang. Loh kalian nggak tahu itu yang udah diilustrasikan di satu postingan yang aku lihat kemarin. Dampaknya tuh parah banget say nih. Dampak Raja Ampat nih ya. Parah loh guys. Untuk tambang nikel itu berbahaya sekali. Nih. 30-40 km. Nih. Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tambang nikel yang berada di Raja Ampat itu berada di Pulau Gak dan jaraknya 30-40 km dari lokasi pariwisata. Jadi baginya pertambangan itu tidak merusak ekosistem pariwisata di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu Menteri Bahlil jadi sorotan karena pertambangan nikel yang membuat netizen mendesak pemerintah untuk bersuara dan menyetop aksi ini karena merusak lingkungan, merusak terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di Raja Ampat. Nah ternyata tambang nikel ini dibuka di pulau kecil yaitu di Pulau Gak. Saat ini sudah dilakukan penghentian sementara oleh PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Jadi mereka dituduh merusak ekosistem Raja Ampat. Akhirnya Bahlil selaku Menteri ESDM menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di PT Gak Nikel itu jaraknya 30-40 km dari Pulau Yainemo dan dianggap tidak merusak lingkungan. Karena bagi Pak Bahlil Raja Ampat memang harus dilindungi karena merupakan wilayah pariwisata. Aktivitasnya saat ini sedang dihentikan karena publik mendesak dan Pak Bahlil beserta tim dari ESDM sedang melakukan sidak ke lokasi. Menteri Bahlil Lahadalia Apa buktinya mana? Astagfirullah. Kenapa sih kita kayak gini banget? Kalian petinggi negara melakukan pencemaran di tanah Papua. Kami warga Papua tidak rela jika tanah Papua Pagi, Say. tangan kalian. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jangan karena materi kalian petinggi negara melakukan pencemaran di tanah Papua. Kami warga Papua tidak rela jika tanah Papua hancur di tangan kalian. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Di story aku Igoy udah seminggu ini aku pakai tagar itu ya guys, Save Raja Ampat. Bentuk kepedulian aku terhadap yang terjadi di sana, dan itu bagian dari Raja Ampat itu seperti ibaratnya nih satu negara ini itu kayak tangan aku lagi dipotong ya, seolah-olah seperti itu rasanya. Biarpun tinggalnya di Jakarta, tapi kalau ada sesuatu di pulau-pulau yang lainnya, sakit juga rasanya di badan ini. Gitu loh. Biarpun aku belum pernah ke sana, Say. Belum sempet. Nggak tahu kenapa deh, Raja Ampat tuh aku belum sempat, padahal harusnya udah pergi ya, guys. Tapi sekarang malah jadi kayak begini. Dan buat teman-teman yang pejuang ya, teman-teman dari kayak Mbok Niluh Jelantik, terus ada Pak Mardigu juga. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia. Nah, ini Densu juga udah ngomong, guys. Indonesia dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo mewakilkan diri saya pribadi ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Yang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Ya Tuhan, sedih banget. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo mewakilkan diri saya pribadi ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Buat saya tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah. Kalau nggak gara-gara orang yang teriak Papua bukan tanah kosong, kita nggak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerut untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu nggak ada
ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu. Kok bisa di ACC gitu loh? Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lo lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Ini sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lu perhatiin, apa hasil alam yang diambil dari Timur hanya akan dibawa ke Barat dan untuk pembangunan di Barat sendiri. Tapi dari Papua dan daerah Timur, dari hasil alamnya yang dikerok, apa yang mereka dapetin. Dan sekarang kalau kita nggak ngeramein, kita nggak gerakin sampai kedengar, sampai jelas dan ke atas, yang paling atas, kita nggak akan bisa ngebantuin bahwa Raja Ampat jangan sampai rusak. Biar ini video sampai ke top-top, ketemu sama orang-orang benar yang bisa nutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Save Raja Ampat, save Indonesia Timur. Jujur, gue cinta Indonesia Timur. Kalau nggak gara-gara orang yang teriak Papua bukan tanah kosong, kita nggak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerot untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu nggak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu. Kok bisa di ACC gitu loh? Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lo lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Ini sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lu perhatiin. Stres gue ngeliatnya beneran sumpah. Kenapa sih kayak gitu? Orang yang teriak Papua bukan tanah kosong, kita nggak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerok. Gue harus Saya bukan siapa-siapa, hanya anak kampung kecil di Raja Ampat. Tapi saya tahu, suara saya punya arti. Sejak kecil saya berenang di laut yang jernih, mendengar burung cendrawasih bernyanyi di hutan. Itu rumah saya. Sekarang tanah itu dibelah, laut itu keruh, suara burung perlahan hilang. Semua demi tambang, demi uang. Kami tidak butuh janji pembangunan yang merusak. Kami butuh tanah yang utuh, laut yang hidup, hutan yang tetap hijau. Kalau suara orang dewasa tak didengar, biar anak Papua yang bicara. Kami cinta tanah ini. Kami tidak mau diam. Raja Ampat bukan tanah kosong. Di situ ada kenangan, ada doa, ada masa depan di Papua. Udah cukup. Hentikan tambang. Bantu sebarkan video ini. Bantu selamatkan Papua kami. Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak siapa? Hanya anak. Oke, let's do it. Kasihan. Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak kampung kecil di Raja Ampat. Kenapa sih kita kayak begini ya guys? Saya bukan siapa-siapa. This is very bad. Aku sedih banget sumpah. Gue males banget asli. Kampung kecil di Raja Ampat. Ini mau jualan juga jadinya sedih banget gue, gimana? Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak kampung kecil di Raja Ampat. Tapi saya tahu suara saya punya arti. Sejak kecil saya
Inilah guys. Jadinya yang kaya makin kaya, yang orang yang nggak punya makin nggak punya. Capek guys. Sedih banget guys kayak gini. Iya inilah kayak begini. Renang di laut yang jernih, mendengar burung cendrawasih bernyanyi di hutan. Itu rumah saya. Sekarang tanah itu dibelah, laut itu keruh, suara burung perlahan hilang. Semua demi Ini tambang, kenapa jadi begini? HP gue demi uang. Saya bukan siapa-siapa, hanya anak kampung kecil. Oke guys. Aduh. Hanya anak kampung kecil. Oke guys. Aduh, yuk kita kembali back to business yuk. Pokoknya kalian udah tahu ya harus ngelakuin apa. Kita sama-sama guys. Teman-teman peduli dengan teman-teman kita yang ada di sana. Makanya Mamski tuh kemarin tuh juga kayak ada beberapa kasus di dunia entertainment gitu ya. Dan juga dunia bisnis skincare, kalian tahu sendiri. Tapi juga ada kasus lain yang juga lebih besar juga yang harus didengerin ya guys. Seperti Raja Ampat ini. Iya Wayan, thank you sayang. Aku tuh nggak ngerti ya. Apa yang ada di otaknya orang-orang ini loh. Pengen apa sih? Lu pengen apa sih? Kok menjadi buta hati? Kok buta hati banget gitu? Lu pada kenapa sih? Iya kasihan banget. Iya betul sekali Ruslan. Lu pada kenapa sih lu semua gitu loh? Itu tadi yang nyambung ke subuh tadi ya cerita gua ya. Saking orang-orang tuh gilanya sama duit. Jadinya nggak peduli gitu, nggak peduli. Rusak deh, nggak peduli. Yang penting gue ngeruk sekarang. Lalu aja hidup aja nggak nyampe 100 tahun. Nanti kan yang bakalan kena kan anak cucu. Yang bakalan merasakan dampaknya tuh anak cucu. Lu nggak mikir sama keturunan lu sendiri? Lah diri lu aja mungkin berapa tahun lagi metong. Orang udah pada tua-tua, say. Nah harusnya kan yang orang tua-tua ini kan berpikir apa yang gue tinggalin buat anak cucu gue. Pastinya suatu tempat yang baik, yang bagus, yang sehat. Untuk manusianya, untuk alamnya, untuk satwanya, untuk ekosistem kelautannya. Kan kayak gitu, untuk udaranya yang dihirup sama anak cucu. Masa saya kayak begitu gak bisa mikir sih? Cuma mikirin saat ini doang, pengen punya uang sebanyak-banyaknya. Kebacot tenan. Kebacot guys. 4 gua mau cuci muka dulu ah. Yuk kita cuci muka dulu yuk say. Kami orang Kaltim bakalan jadi negara sendiri aja sepakat. Bahas apa ini Raja Ampat? Iya, bener deh. Orang kayaknya tuh kenapa ya Pak kita udah kena ini kali ya saya? Udah kena apa ya? Udah ke Ntar lu. Ntar ya. Nah ini kalian gini. Ntar lu ya. Gue mau cuci muka dulu sambil skincare-nya sayang. Diambil sama Dede Zizi ya. Dede Zizi parah ya Queen. Dede Zizi nguasain banget ya Queen. Udah Queen pakai wastafel sini aja. Ya, Mbak Queen pakai wastafel ini aja kan wastafel baru ini. No. Maksud lo? Lu mau beliin gue tiket? Lu bisa gantiin gue nge-live. Lu bisa gantiin kerjaan gue, mau?
datang ke sono kayak pergi ke Bogor aja. Gak sedih doang datang ke sana. Itulah tipe-tipe orang yang betul-betul ya. Tipenya tuh kayak lu nggak perlu lu ada suara, lu kalau nggak datang diem aja. Semua orang, lu pikir semua orang bisa ke Papua? Lebih dekat ke Manila dari ke Papua, say. Tahu nggak lu? Lu pikir Papua deket apa? Emang jauh itu. Ya. Kak, serum yang buat alat pijat wajah namanya serum apa? Eta berapa? Kucing Barbie Sunda. Oke sayang. Namanya Moist Gel. Bentar dulu nih, gue masukin nih Moist Gel ya. Moist Gel. Dipikir pergi ke Papua kayak pergi ke Bogor dari Jakarta. Nih Moist Gelnya ya. Udah ada yang satuannya ya sayang. Let's go. Udah ada moist gelnya. Nih kita mau pakai ya, mau pakai moist gel. Kita mau sama kasusnya Raja Ampat sedih. Pergi dong, pergi dong. Lu juga jangan banyakan bacot di sini. Lu pergi juga ke sono. Nah. Coba kalau diomongin gitu, nggak enak kan, Bo? Nah, ini yang gue pakai adalah moist gel ya. Tadi abis udah gue kasih facial wash, gue mau pijet-pijet. Karena kan tuh kalau kita lagi kayak sedih gitu kan, keluar air mata, capek kan matanya kan. Nih gue mau pijet-pijet. Nah, kepijet-pijet dulu, Cim. Mana tuh alat pijat gue? Ini buat ini ya say. Mana ya alat pijat gue ya? Oh wait. Sebentar sayang, sebentar. Nah ini nih alat pijat gue nih. Cika Oktarini, ini orang agak lain, ibu ajak yang pergi ke sono Papua. Iya, kita orang-orang yang belum ke sana, memang belum ada waktu dan memang mungkin belum ada keperluannya untuk datang. Terus kita menyuarakan simpatinya kita, perhatiannya kita. Dia bilang jangan sedih-sedih doang, pergi. Ndasmu. Jangan pergi. Ndasmu. Oke, kita langsung aja. Nih gue udah pakai